Vian yang anak autistik yang menemukan cara dia untuk menaklukkan autistiknya. Pokoknya saya mau melakukan apa saja, yang penting Vian happy, apapun itu. Saya nggak peduli bagaimana caranya, bagaimana ini, yang penting Vian happy aja. Itu menurut saya itu sudah sebuah loncatan yang luar biasa gitu. Dengan bertambahnya usia, alhamdulillah Vian mulai bisa berbicara kalau tidak salah mulai umur 10 tahun. Jadi bayangkan tuh bagaimana rasanya ketika memiliki anak belum bisa bicara, bahkan Vian juga sempat divonis anak ini tidak akan bisa berbicara gitu ya. Sebagai orang tua ya hancurlah hatinya, tapi ya bagaimana ya, namanya kita harus hadapin aja. Saya sebagai orang tua, saya dan kami sebagai orang tua juga tidak berpikir ya udah nerimo aja kalau anak dibilang nggak akan bisa bicara. Yang penting apa yang bisa kita lakukan ya udah kita lakukan gitu aja, nggak ingin berpikir terlalu jauh. Kalau berpikir terlalu jauh itu bikin menangis, akhirnya kita berhenti di jalan gitu. Untuk terapi bicara itu malah kami menemukannya dengan kegiatan mengaji. Nah, mengaji itu alhamdulillah sih anak-anak mengaji tuh setiap habis maghrib ya, ba'da maghrib itu kita ngaji. Yang itu minta umroh ceritanya, dan akhirnya saya memberi syarat kepada dia untuk kalau mau umroh harus rajin ngaji, rajin sholat, rajin ngaji, dan rajin puasa. Tanpa disangka, Vian ikut puasa Senin Kamis itu. Nah, dari puasa Senin Kamis itu, tapi Jumatnya kan nggak umroh, dia ngambek. Tapi saya dan gurunya, saya teacher, loh ini anak ini mau puasa Senin Kamis, artinya dia bisa nih Senin Kamis. Walaupun waktu itu alasannya karena ingin umroh, tapi dia punya tekad. Itu menurut saya, wah ini sebuah poin plus ini, artinya Vian bisa diajak puasa ini. Kalau kemarin karena umroh, ya ini kita rayu deh pelan-pelan, dan akhirnya Vian tuh puasa Senin Kemis. Walaupun meskipun awalnya karena niatan umroh, tapi karena dia mampu melakukannya, artinya dia bisa diajak untuk puasa Senin Kemis. Dan akhirnya mulai dari umur 9 tahun hingga sekarang itu Vian itu berpuasa Senin Kemis. Puasa Senin Kamis, dan alhamdulillah tuh sesuai cita-citanya yang ingin umroh. Setelah 2 tahun puasa Senin Kemis tuh alhamdulillah diparingi kesempatan oleh Allah untuk kita berumroh. Jadi Mas Vian tuh umroh dengan membayarnya dengan puasa Senin Kemis gitu. Selama ini sih dia dari dulu majornya tuh di sketsa, menggambar. Kebetulan gambar kereta ya, gambar kereta, dia sukanya kereta. Jadi awalnya itu memang waktu dengan Kak Alim itu menggambar Thomas and Friends. Awalnya Thomas and Friends. Lalu berkembang ke kereta. Lalu tadi yang saya bilang, saya itu hanya bagaimana Vian happy. Happy-nya ketika melihat kereta, pulang sekolah ke rel kereta, melihat kereta ke stasiun, ya udah itu aja yang saya lakukan. Setiap pulang sekolah, saya nyopir sampai ke ngelilingi kota Solo, melewati rel kereta, lalu lewat stasiun, kita berhenti ya sekedar lihat aja karena kita nggak boleh masuk kan. Nanti di rumah dia menggambar itu. Karya Vian di Figura dipamerkan di Jakarta. Nah itu yang salah satu yang sebagai trigger bagi saya untuk mengabadikan karya Vian dalam bentuk figura. Nah dari situ itu akhirnya berpameran-pameran. Alhamdulillah Vian dari usia SD udah sering pameran yang ikutnya memeriahkan acara, dia berpameran, karyanya ikut dipamerkan begitu. Jadi bukan sebuah pameran yang istilahnya tuh pameran yang khusus untuk Vian begitu.
ketika setelah dia merasa aku capek melukis itu, dia menuruti permintaan gurunya. Mas Fian, gambar kereta di sini di tengah kota, di tengah gedung-gedung, di mana. Nah, dia sudah mulai ada komunikasi yang baik dan berusaha mengakomodir permintaan gurunya. Menurut saya sih itu sebuah batu loncatan ketika dia suatu saat misal nih ada pesanan, saya sempat berpikir gitu, Pian ini kalau bisa dipesen gambarnya, gambar ini dong, ini. Nah, suatu saat mungkin itu kepakai untuk masa depannya gitu. Ketika orang ada minta gambar tentang ini dong, nah dia bisa mengakomodir keinginan pasar gitu ya. Pian sudah mempunyai ciri khas tersendiri dalam dia melukis. Dia punya kekhasan, punya karakteristik, pengakuan ya alhamdulillah udah dapat, tapi pengakuan kan tidak harus dalam skup yang lebih besar lagi, dan mudah-mudahan suatu saat lukisannya dicari gitu, karyanya dicari. Kalau sudah mulai diakui, lalu dicari, nanti kan harga mengikuti. Kita mau nggak mau tetap ya untuk anak itu mempersiapkan landasan masa depannya. Sebagai orang tua harapan saya cuma satu tuh, yang penting anak ini happy pertama. Lalu dia suatu saat juga bisa mandiri dan bahagia. Itu aja sih. Ya wallahu alam bagaimana besok ke depan kita nggak tahu. Tapi yang penting sebagai orang tua saya mempersiapkan untuk itu deh gitu. Dan sebagai orang tua juga itu kewajiban saya itu mempertemukan masa depannya secepat mungkin. Mau belajar. Di sekolah yang ramah dengan kurikulum yang khusus yang tidak mewajibkan anak saya harus bisa ini, bisa itu seperti dengan teman-temannya, tetapi yang penting anak ini bisa bersosialisasi baik dengan teman-temannya. Ketika anak saya sukanya menggambar, ya sudah, dia diberikan kesempatan untuk menggambar, tapi juga tidak begitu saja karena kesukaannya dia semacam sebuah reward. Kalau dia melakukan sesuatu hal yang baik, dia diberi kesempatan untuk menggambar. Saya ingin bercerita bahwa selama hidupnya kami, saya, keluarga, dan Fian itu nggak tahu kenapa selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan terbaik di bidangnya, dan itu sebuah rezeki ya. Kok yang delalah ketemu ini tuh saya nggak tahu kenapa, cuman mungkin ini ya menurut saya, mungkin itu dari awalnya saya dan suami itu berusaha menerima anak saya, menerima pemberian Allah. Begini loh maksud saya, ketika saya diparingi anak seperti ini tuh alhamdulillah saya nggak menangisi, tidak ingin bertanya-tanya kenapa, tidak ingin menyalahkan siapa saja, tapi pasti ada ya kita, ini pasti berpikir buruk kepada diri sendiri atau kepada Allah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai segitu. Jadi berusaha menerima, bersyukur, berbahagia, mengusahakan apa yang bisa. Nah itu Allah beri banyak kemudahan dan rezeki buat keluarga kami gitu. Ini ya lukisan saya dari stasiun KL Prambanan. Saya dulu menemani Fian belajar menggambar waktu Fian duduk di bangku TK. Fian itu adalah anak yang dianugerahi oleh Allah SWT dengan bakat khusus dan keinginannya untuk belajar menggambar cukup tinggi, terutama gambar atau bentuk kereta api waktu itu. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia Fian, ternyata Fian mampu meningkatkan kemampuannya. Fian tidak hanya bisa menggambar sketsa di kertas, tapi Fian juga bisa melukis dengan cat di atas kanvas serta melukis dengan teknik digital, dan beberapa kali ikut pameran bersama teman-teman seni rupa, dan itu menurut saya sangat keren, benar keren. Saya Galih dari Boyolali, selamat kepada Mas Fian atas terselenggaranya pameran lukisan. Semoga semakin sukses
dan menginspirasi banyak teman-teman lainnya. Tetap bersinar. Saya Teacher Awit mengucapkan selamat untuk Mas Fian atas terselenggarakannya pameran tunggal The Journey of Fian Gallery. Semoga pamerannya lancar, sukses, dan Mas Fian terus tetap semangat dan terus berkreasi. Selamat untuk Mas Fian, sang pelukis istimewa yang telah sukses dan siap untuk menggelar karyanya yang bertemakan kereta dan optimisme. Semoga menginspirasi kita semua. Halo Mas Fian, selamat dan sukses. Semoga dengan adanya Mas Fian ini, pameran tunggal bisa membuat anak-anak lain lebih bersemangat, terutama orang tuanya. Semoga bisa mengajak untuk bisa berekspresi dengan bidangnya masing-masing. Selama saya mendampingi Fian 2 tahun ini kurang lebih, saya tidak pernah merasakan duka dalam proses pembelajaran maupun proses pendampingan. Menurut saya Fian itu juga guru buat saya yang mengajari saya banyak hal tentang kedisiplinan dan juga tentang ketaatannya beribadah. Baik, kesan saya untuk Ananda Muhammad Praditya Arfian Zain. Ananda adalah anak yang luar biasa, yang tentunya kami melihat Ananda begitu soleh karena Ananda selalu melaksanakan puasa di hari Senin dan Kamis, dan ini adalah bentuk konsistensi Arfian untuk ibadah, dan juga tentunya Mas Arfian adalah siswa yang luar biasa dalam hal kesenian dengan segudang karyanya yang luar biasa. Fian adalah anak yang mandiri dan penuh percaya diri. Dia selalu bisa membuat lingkungan yang ada di sekitarnya menjadi bahagia. Fian tidak pernah menyerah dan dia selalu bertanggung jawab dengan apa yang dia selesaikan. Fian anak yang hebat. Fian selalu menginspirasi kita semua, baik guru, siswa, maupun orang tua dan seluruh yang ada di Al-Firdaus. Fian, keep moving forward and be yourself. Mas Fian merupakan anak didik kami di kelas 12 SMA Al-Firdaus. Mas Fian ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Di balik keterbatasannya, dia memiliki bakat dari Allah yang sangat luar biasa, yaitu kemampuan melukisnya yang melebihi di atas rata-rata anak pada umumnya. Berkat kemampuan melukisnya, bisa menghantarkan Mas Fian menjuarai beberapa kompetisi yang ada di lokal maupun nasional. Saat ini, hari ini, malam ini kita melihat pameran tunggalnya Mas Fian. Beberapa karya dari Mas Fian yang sempat menjuarai di kompetisi-kompetisi tadi. Selamat berkarya terus Mas Fian, jangan pernah lelah. Semoga kamu menjadi inspirasi bagi kita semua. Sukses ya Fian untuk pameran lukisannya pada tanggal 5-10 Februari 2022. Semoga karya lukisan yang dibuat Fian dapat menginspirasi siswa atau siswi SMA yang lain. Kemudian untuk Fian, yaitu orang yang kreatif itu selalu berimajinasi dan memanfaatkannya untuk menciptakan kreativitas melalui karya lukisannya. Sukses selalu Fian. Selama aku berteman dengan Fian, selama aku satu kelas dengan Fian, Fian itu anaknya humble, suka berbagi dan kreatif. Fian itu orangnya baik, suka memberi, terus orangnya kreatif, terus suka melukis. Ya orangnya pokoknya baik, sama teman-teman baik banget. Terus ya itu anaknya sopan sama guru, sama teman-teman di lingkungan sekolah. Fian, kamu hebat banget. Di seumuran kita semua, angkatan dinasti sama kamu, nggak semua orang bisa bikin pameran sendiri, terus kembangin kreatif kamu juga. Buat Fian, jangan lupa semangat terus, habis itu kembangin lagi semua kekreatifan kamu. Menurut saya, Fian orangnya baik, anak yang rajin, tertib.
Vian itu meskipun di tengah keterbatasannya bisa bikin saya kagum dengan kreativitas dan semangatnya, yang bisa bikin inspirasi ke orang lain biar bisa lebih semangat, lebih kreatif. Dan buat Vian, semoga bisa dikenal lagi sama orang yang lebih luas, kalau bisa ke internasional. Vian selama 2,5 tahun lebih sedikit di SM ini orangnya nggak pernah ada masalah, nggak pernah terlambat, nggak pernah bermasalah dengan guru terkait tugas. Pokoknya anaknya nyenengin deh. Vian, bersyukur ya, tidak semua orang punya rezeki yang Allah kasih ke kamu berupa melukis. Syukurin itu dengan berkarya sebaik mungkin. Enjoy your life, enjoy your passion to inspire others. Satu kata buat Vian, keren.